Di siang hari yang panas, kalian pasti memanfaatkan energi dari matahari. Salah satunya untuk menjemur pakaian. Kenapa ya pakaian tersebut bisa kering? Padahal pakaian yang kita jemur sebelumnya dalam keadaan basah. Apa terjadi reaksi dalam proses tersebut? Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih dalam, sekedar pengingat aja, kamu harus tahu bahwa di dalam mata pelajaran kimia terdapat sebuah materi pembelajaran yang membahas tentang panas dari suatu zat yang menyertai sebuah reaksi kimia. Nah, materi ini disebut sebagai termokimia. Jadi, proses menjemur baju tersebut merupakan contoh dari bahasan dalam termokimia. Contoh lainnya yaitu ada pembakaran kayu bakar. Perpindahan energi tersebut akan tetap terjadi sampai kayu dan lingkungan mempunyai suhu yang sama. Energi dipindahkan ini dikenal juga dengan kalor. Perubahan kalor tersebut nantinya dinyatakan dalam sebuah perubahan entalpi atau delta H. Entalpi merupakan jumlah energi yang dimiliki sistem dalam keadaan tetap, sedangkan perubahan entalpi adalah perubahan energi dari awal hingga akhir suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi ini berkaitan erat dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, jika dilihat dari perubahan entalpi tersebut, reaksi kimia ternyata bisa dibagi ke dalam dua bagian, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Yang pertama, ada reaksi eksoterm. Istilah eksoterm sendiri diambil dari bahasa Yunani, yakni ekspos yang berarti luar dan juga term yang berarti kalor atau panas. Karena itu, eksoterm bisa diartikan sebagai reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan jadi lebih panas. Pengertian reaksi endotherm. Sama seperti eksoterm, istilah endotherm juga diambil dari bahasa Yunani yaitu endon, dalam, dan juga term, kalor. Dengan kata lain, reaksi endotherm berarti sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Singkatnya, ini adalah reaksi yang menyerap kalor. Nah, dalam reaksi endotherm tersebut, perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem mengakibatkan suhu wilayah dari lingkungan menurun dan menjadi lebih dingin. Karena reaksi endotherm ini menyerap energi, maka dapat menyebabkan energi dari sistem semakin bertambah. Karena itu, entalpinya juga bertambah, sehingga perubahannya mempunyai tanda yang positif. Oke, di dalam pembahasan dari pengertian eksoterm dan endotherm di atas, kamu itu tadi menemukan istilah sistem dan lingkungan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Berikut ini penjelasannya. Istilah sistem umumnya digunakan dalam proses analisa perubahan energi yang berkaitan dengan reaksi kimia. Sistem tersebut didefinisikan sebagai bagian dari alam yang menjadi perhatian manusia. Sementara untuk kimiawan, sistem umumnya merupakan zat-zat yang terlibat di dalam perubahan fisika dan kimia. Sisa dari alam yang ada di luar sistem tersebut kemudian dikenal sebagai lingkungan atau surrounding. Misalnya, reaksi antara air dengan logam kalsium dalam gelas kimia. Air dan logam kalsium adalah bagian dari sistem reaksi. Sementara gelas kimia, tekanan udara dan suhu udara menjadi lingkungannya. Nah, di dalam reaksi eksoterm dan endotherm terdapat perubahan entalpi. Perubahan tersebut biasanya dihitung dengan hukum Hess. Di dalam hukum tersebut dikatakan bahwa entalpi itu berbanding lurus dengan perubahan suhu. Di dalam reaksi eksoterm, nilai perubahannya bernilai negatif. Sedangkan perubahan entalpi dalam reaksi endotherm hasilnya positif karena terjadi kenaikan suhu, sehingga mengakibatkan perubahan suhu bernilai positif. Berikut ini adalah perbedaan dari reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Nah, sekarang udah paham kan kenapa baju basah yang kita jemur dapat kering? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kita pun terdapat reaksi kimia. Jangan bosan untuk belajar ya, tetap semangat!